Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para asatid wal asatidah, tidak lupa tokoh masyarakat, wabil khusus para pengurus Masjid Jami Husnul Huda, Bapak Ketua dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak-bapak RT, Bapak RW, dan seluruh jamaah yang sangat dibanggakan. Mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum menyampaikan materi pengajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus mudah-mudahan kita yang sama-sama hadir diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah serta barokah, diberikan hidup yang sakinah, tentram hatinya, damai jiwanya, rukun rumah tangganya dengan tetangganya, juga dalam lingkungannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan atau anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Apabila di antara kita ada yang punya penyakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bila di antara kita ada yang sedang mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar dari kesulitan. Wabil khusus untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah tidak ada. Juga tidak lupa untuk jamaah Masjid Jami Husnul Huda yang sedang sakit, Pak Emo. Operasinya sudah, mudah-mudahan segera sembuh agar bisa kembali bergabung dengan kita semuanya. Wa ala kulli niyatin sholihah wa iqamatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan al-qubur min jihati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma taqabbal para jamaah yang dimuliakan Allah, karena sebentar lagi insyaallah kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur sehingga bisa melaksanakan puasa dengan sempurna serta memenuhi segala hal yang terkait di dalamnya. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengulas, karena sudah pernah dibaca di sini. Ini hanya mengulas saja yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dulu sudah disampaikan dalam kitab Sakinah bahwa berkaitan dengan puasa itu ada yang menjadi sebab wajibnya puasa itu karena sudah datangnya bulan Ramadan. Makanya ada jauh-jauh hari yang bertanya, kapan katanya puasa Ramadan? Yang jelas jawaban yang pasti itu dimulai tanggal 1 Ramadan. Kapan itu? Ya nanti tunggu. Karena ada lajnah falakiyah, ya kan? Nanti ada isbatul hilal. Kalau menurut hisab sudah banyak yang berikan tahu secara hisab. Tetapi dalam hadisnya sumu liru'yatin wa aftiru liru'yatin. Puasalah karena terlihat tanggal dan berbukalah karena melihat tanggal. Apabila tanggal tidak bisa dilihat karena awan mendung atau apa alasannya, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Itu sudah pernah dibahas. Nah, kemudian ada syarat sahnya puasa. Jadi supaya puasanya sah ada syarat-syaratnya. Kalau tidak ada syarat ini maka tidak sah apanya? Puasanya. Ini ngulas saja. Ada 4 ya dalam kasih patu saja. Pertama, Islam. 2, wa aqlu wa niqahu min nahwi haidin. Yang pertama Islam. Puasa Ramadan itu yang pertama syarat sahnya itu harus Islam, karena dipardukannya itu kepada umat Islam. Bagaimana umat-umat lain yang bukan Islam, mereka punya cara sendiri puasanya pada waktu yang berbeda dengan kita. Apakah umat-umat lain juga puasa? Ya puasa. Kan di Quran sudah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Umat-umat terdahulu pun puasa.
Nah, sama sekarang juga yang beda agama, beda kepercayaan, tentu mereka juga ada puasa, tetapi beda dengan puasa kita. Mungkin waktunya, mungkin caranya berbeda. Saya tidak tahu. Bahkan di kita juga di Jawi ya banyak macam-macam puasa. Ada yang puasa putih, atau kalau putih itu pakaiannya serba putih, makanannya serba putih. Ada yang puasanya apa lagi? Banyaklah namanya ya, macam-macam. Tapi yang dimaksud oleh kita di sini adalah puasa apa? Ramadan Islam. Dua, punya akal. Kalau orang yang tidak berakal, ya tidak sah apanya puasanya, karena ia tidak akan bisa membedakan mana yang membatalkan, mana yang tidak. Dan tidak wajib puasa kepada orang yang tidak berakal. Kemudian suci daripada hadas besar, min nahwi haidin bahasanya. Kemudian tahu datangnya waktu puasa yang mewajibkan kepada puasa, itu syaratnya. Nanti rukunnya ada syarat, ada rukun. Nanti dibahas. Puasa ini adalah merupakan anugerah yang sangat agung dari Allah. Saya ulangi, puasa ini merupakan anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Di karunia yang sangat besar. Mengapa? Karena puasa ini bisa menolak bujuk rayu setan. Yang pertama, bisa menolak bujuk rayu setan. Kita pernah atau sering mendengar kalau bulan puasa kan setan diangkat ya, diikat, ya kan? Nah, karena setan pada bulan Ramadan itu puasa itu bisa menolak atas bujuk rayu setan. Sebagian menyebutkan bahwa setan pada bulan puasa itu ditaleni, diikat, gitu, dipenjara. Bahkan puasa itu sendiri mengecewakan kepada setan. Tapi kenapa bulan puasa masih banyak yang maksiat? Padahal setannya diikat, kan gitu pertanyaannya ya. Orang melakukan maksiat itu karena hawa nafsunya, bukan karena godaan setan. Kan setan itu hanya membumbui saja. Orang melakukan perbuatan maksiat itu sudah timbul dari nafsunya sendiri. Artinya walaupun tidak digoda setan, dia ada nafsu, dia ada syahwat. Setan itu hanya mendorong-dorong saja. Ya kan, jangan gala-gala nyalahin siapa? Setan mulu, nafsu dirinya ya. Syahwat. Kan di manusia itu ada apa? Syahwat. Ada syahwat, ada nafsu, al-ammaratu bisu. Nafsu yang memerintahkan kepada perbuatan buruk. Memang bawaannya begitu. Jadi jangan dijadikan dalil. Setan kan di penjara, tapi kok orang masih berbuat apa? Dosa. Orang berbuat dosa itu karena dorongan apanya? Nafsunya. Setan itu hanya membumbui saja, merayu-rayu. Kalau kita mau berbuat dosa, terus hati ini kadang-kadang ragu. Nah, sama setan didorong-dorong gitu, diberi motivasi untuk berbuat apa? Dosa. Nah, mengapa setan begitu benci dengan puasa? Mengapa puasa disebut anugerah istimewa? Mengapa puasa disebut bisa menolak kepada bujuk rayu setan?
Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai benteng, sebagai perisai li auliyaihi, untuk kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh diberikan benteng oleh Allah untuk menghadang bujuk rayu setan dengan cara apa? Puasa. Dalam hadis disebutkan as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada sabar. Ya kalau tidak sabar kan tidak lulus sampai maghrib ya. Insya Allah. Para godaan siang kemana haus. Apalagi para pekerja berat yang siang harinya harus mengeluarkan keringat banyak, harus mengeluarkan tenaga banyak. Masya Allah hausnya, tenggorokan kering. Kalau saja tidak ada sabar dalam hati, tiba nggak ada orang, tinggal minum saja ya. Tetapi karena sabar, Masya Allah tenang, nunggu maghrib. Ya, nunggu maghrib. Kan dari kecil juga kita begitu dirayu orang tua. Jam 9 udah pengen makan banget. Sebentar lagi duhur, nanti duhur. Duhur boleh, habis sholat duhur buka apa? Puasa. Lagi kecil kan gitu ya. Nanti habis duhur puasa lagi kita sampai maghrib. Ya kan yang penting mengosongin perut aja orang anak kecil ya. Tapi kalau udah tua begini puasa sampai duhur, nanti terusin sampai maghrib, itu mah kacau, nggak boleh ya. Itu mah kita karena sedang belajar sedikit-sedikit apa? Puasa. Atau kita punya anak puasa sampai duhur, banyak ikut nemenin doang ini katanya ya. Jangan kita udah balik. Nah, ini puasa itu disebutnya apa? Nisfus sabri, separuh daripada sabar. Di Quran dijelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pastinya orang-orang sabarlah yang akan dicukupi pahalanya itu tanpa terduga. Masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa pahala puasa itu tidak bisa diukur, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya ada kesabaran. Nah, sedangkan dalam Quran dijelaskan pastinya pahala orang-orang sabar itu bighairi hisab. Yang dimaksud bighairi hisab itu adalah ganjarannya itu melampaui batas perkiraan. Saking besarnya pahala apa? Puasa. Selain itu juga puasa ini merupakan cara agar tubuh kita diberikan sehat. Nah, ada kan yang penyakitnya lambung dulu ya, udah ke dokter kemana-mana, malah sehatnya dia puasa Senin dan Kamis. Tiap Senin puasa, tiap Kamis puasa. Ya lama-lama malah sembuh. Nah, orang-orang yang tidak pernah puasa Senin Kamis, nanti bulan apa? Ramadan. Puasa mengandung pengobatan. Bisa begitu sebab sumber penyakit itu makanan, ya kan? Segala dimakan sama kita. Bangun tidur aja langsung perut udah dangdutan ya, minta diisi, Masya Allah. Wah, kalau pagi-pagi tuh makan minumnya yang santai-santai dulu lah, yang lembut-lembut dulu gitu ya. Air putih yang adem. Bangun tidur gelek-gelek air panas, perutnya masih indre, makanya gampang sakit. Nah, puasa ini juga adalah bagian daripada pengobatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Al-Imam Ghazali menjelaskan tentang keistimewaan puasa. Pertama, puasa itu adalah mengekang diri.
mengekang diri dari keinginan yang biasanya dibolehkan di luar bulan Ramadan. Oh, ini kan luar biasa ya. Makanya tadi disebutnya apa? Sabar. Yang kedua, dia meninggalkan rahasia pada dirinya. Mengapa? Karena kalau amal-amal yang lain terlihat mata, sholat terlihat, ngaji Quran terdengar, ya kan? Sedekah ada yang tahu, walaupun cuma yang dikasih yang tahu. Tapi puasa yang tahu itu hanya dirinya dengan Allah. Kan bisa saja orang pura-pura puasa padahal tidak. Mulutnya kering, bibirnya sampai pada kering, jalannya sampai lemes gitu kelihatannya. Dilemes-lemesin padahal habis makan dia. Nah kan, yang sungguh-sungguh tahu dirinya itu puasa dirinya, bukan orang lain. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu adalah merupakan amalan yang sangat rahasia antara kita tidak mengetahui sesungguhnya. Masya Allah. Kemudian puasa itu merupakan tantangan kepada musuh-musuh kita, kepada musuh-musuh Allah. Siapa itu? Setan. Tantangan berat bagi setan. Setan sedih, setan frustasi, setan kecewa kalau banyak umat Islam yang melaksanakan puasa. Oh, jerit-jerit kayaknya. Tantangan. Sebab fa inna wasilatas syaitan asyahawat wa inna mataqwa bil ukli wasyurbi. Karena wasilah setan bisa menggoda kepada manusia itu adalah akibat ada syahwat. Syahwat itu keinginan. Ada keinginan pada kita. Keinginan itulah, syahwat itulah yang dijadikan kendaraan oleh setan untuk menjerumuskan. Karena yang tadi itu, kalau orang sudah ada syahwatnya, setan tinggal membumbuinya saja. Setan tinggal mendorongnya saja. Sedangkan syahwat itu timbulnya dari mana? Taqwa bil ukli wasyurbi. Syahwat itu akan menjadi kuat akibat makan dan minum. Nah, semakin banyak makannya, semakin banyak minumnya, semakin kuat apanya? Syahwat. Nah, jadi dengan puasa itu syahwat itu dilemahkan. Kalau syahwatnya lemah, kendaraan setan lemah, maka setan pun kesulitan untuk membujuk merayu manusia. Masya Allah. Dan apabila kita ini mengekang kepada musuh-musuh Allah, maka hakikatnya adalah sedang menolong agama Allah. Yang dimaksud menolong agama Allah itu menghidupkan agama Allah dengan puasa. Makanya bulan puasa itu lebih istimewa dari bulan yang lain. Orang masjid kalau isya biasanya safnya berapa gitu ya. Kayak kita paling penuh di bawah, di atas nggak ada kan. Kalau isya jauh Ramadan ini juga ditutup jalan, ya kan? Tarawih bersama-sama. Kecuali kemarin lagi ada COVID. Apa mau ada COVID lagi ini Ramadan? Janganlah, jangan ada COVID dulu ya. Masa sih udah bosan tarawih di rumah ya? Janganlah, jangan ada. Kitanya aja disiplin apa? Protokol kesehatan. Udahlah, jangan. Mudah-mudahan Omikron anak lagi. Jangan, insya Allah tidak. Amin Allahumma. Jangan.
Udah kangen kita dengan Ramadan masa lalu ya. Rame masjid, insya Allah. Subuh rame. Itu bedanya Ramadan. 5 waktu di masjid ini, di masjid kita nih. Kalau bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Betul. Duhur penuh ini. Malah sampai asar orang gak pada pulang dari masjid, cuma pada tidur. Ya itikaf kan itikaf ya, orang itikaf ya. Yang penting jangan menghalangi orang mau sholat ya. Kalau mau tiduran di mana lah di tempatnya lah ya. Jangan menghalangi orang mau sholat. Insya Allah luar biasa. Insya Allah kita sampai bareng-bareng mudah-mudahan. Jadi menolong agama Allah maksudnya menghidupkan agama Allah. Di Quran ada jaminan intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Ini tafsirnya menolong agama Allah itu menghidupkan syiar agama Allah. Ada orang yang ngomong agama Allah tidak perlu ditolong. Lah ini di Qurannya begitu. Iyansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah artinya apa? Menghidupkan, meramaikan, mensyiarkan. Itulah menolong agama Allah. Barang siapa yang demikian, maka Allah akan menolong orang itu. Insyaallah. Nah, termasuk puasa Ramadan. Dalam puasa itu, ini ngaji penutupan tapi agak lama dikit nggak apa-apa ya. Ini banyak sekali. Ada kewajiban zahir, ada juga kewajiban batin. Nantilah sambil taraweh penceramah harus ngejelasin dikit-dikit tentang apa? Puasa ya. Dikit-dikit nanti yang punya tugas ceramah taraweh sampaikanlah yang membatalkan puasa atau niat puasa. Kalau niat mah kan kita dituntut terus ya. Sama apa namanya itu? Kita menyebutnya Bilal lah ya. Karena dulu kan yang ngasih tahu Bilal. Karena Bilal itu nama orang. Sampai sekarang jadi Bilal ya. Satu orang lah siapa nanti mau Pak Ustaz dibentuk untuk menjadi Bilal yang tukang nawaitu sauma godinnya itu. Ya kan? Ada yang nanya dasar hukumnya, apa ada dasar hukumnya kalau tarawih itu pakai di sela-sela bacaan itu? Orang nemu sebenarnya. Tapi kebiasaan begitu biar gak terlalu capek aja. Itu udah dapat 2 kan lumayan ya. Insyaallah ya kan. Nah, I'lam anna sauma salasu darajatin. Puasa itu ada 3 derajat. Saumul umumi wa saumul khususi wa saumul khususil khusus. Puasa itu ada 3 derajat. Pertama ada puasa umum, 2 ada puasa khusus, ketiga ada khususil khusus. Maksudnya apa sih? Yang dimaksud puasa umum bahwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaq. Yang dimaksud puasa umum itu adalah kadar-kadar menahan perut, tidak makan, tidak minum, tidak jima dengan istri. Nah, ya kan? Itu saja. Artinya tidak melakukan yang membatalkan puasanya. Tapi dosa-dosa lain masih diubah saja gitu. Itu puasa umum. Mungkin umumnya manusia mungkin disebutnya puasa apa? Umum. Dia tidak makan, tidak minum, tidak begitu dengan istrinya di siang hari.
tidak melakukan yang membatalkan puasa. Tetapi mata, mulut, telinga, tangan, bahkan hati tidak dijaga. Namanya puasa. Kedua, amma shaumul khusus bahwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asami. Adapun yang disebut puasa khusus, mereka menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan tangan dan kaki dan seluruh anggota tubuhnya anil asami dari perbuatan dosa. Nah, ini puasa khusus. Bukan hanya menjaga diri dari yang membatalkan puasa, tetapi telinganya dijaga tidak mendengar yang haram, matanya dijaga tidak sembarang melirik, lisannya dijaga tidak asal bicara, tangan kakinya dijaga dari perbuatan dosa, bahkan seluruh tubuhnya ia jaga agar tidak berbuat maksiat. Ini puasa apa namanya? Khusus. Yang ketiga ada khususil khusus. Puasa khususil khusus fasaumul qalbi anil hamamid dunyati wal ibkari dunyawiyati. Puasa khususil khusus adalah hatinya puasa dari kebingungan duniawi, hatinya puasa dari memikirkan duniawi. Dia hanya memikirkan kekhususannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa juga kan lillahi ta'ala. Gak banyak pikiran macam-macam lagi puasa itu. Makanya diperbanyak baca Quran, sholawat, zikir, ya kan? Tujuannya supaya apa? Supaya hal-hal duniawi yang biasanya menyibukkan hati dan pikiran di bulan Ramadan ini dijauhkan. Lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asrarus saum wasyurut. Ghusl basar, menutup mata. Atau yang dimaksud menutup mata itu menahan mata. Nah, termasuk menahan, yang dimaksud menahan mata itu, menutup mata itu adalah menahan mata dari keleluasaan dalam memandang sesuatu yang tercela atau dibenci Allah. Itu maksudnya. Saya ulangi. Yang dimaksud menutup mata itu adalah menahan mata dari kebebasan melihat kepada sesuatu yang tercela dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini akan merusak pahala apa? Ibadah puasa. Bahkan wa ila kulli ma, kepada setiap sesuatu yang membuat lalai hati, lengah hati daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan kalau puasa begini ya. Menahan mata untuk tidak bebas melihat sesuatu yang tercela dan dibenci Allah, juga menahan hati dari perkara yang akan membuat lalai, membuat lalai, membuat lengah daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lagi puasa tuh kadang-kadang malah kita nonton apa
bilang, biar gak kerasa lapar ya. Aduh, boleh aja sih, yang penting bukan nonton yang maksiat gitulah ya. Kedua, wahibdul lisan, jaga lisan dari apa? Nah, dari gurauan yang tidak berguna. Hadian pakai zat. Canda gurau yang tidak berguna. Wal kidib, jaga lisan dari berbohong. Puasa nama hatam tapi tiap hari bohong melulu. Jaga lisan daripada bohong. Kan bohong itu paling gampang. Kalau orang yang sudah biasa bohong, ngomong bener pun dia tempelkan bohongnya. Ya kan? Dia lagi ngomong benar gitu. Dari awal benar, di ujungnya dia tempelin apa? Bohong. Padahal ciri-ciri munafik itu apa? Idza hadasa kadzaba. Apabila ngomong, bohong. Atau mungkin nempelin yang bohong-bohong. Harus selalu ingat ya. Begitu mau bohong, stop. Wis, jangan gitu ya. Putus. Jangan sampai ada kalimat apanya? Bohong. Udah bener dipoles saja. Apalagi kalau meles bohongnya. Full gitu. Unlimited. Bohong terus semuanya. Jangan. Wal ghaibati, jaga lisan dari ghibah. Ghibah itu menceritakan orang lain yang ketika orang yang mendengar tidak suka. Baik di hadapannya atau di belakangnya. Jadi ghibah itu bukan ngomongin orang di belakangnya saja. Di hadapan orangnya ngomongin, tapi dia tidak suka dengan omongan itu. Itu ghibah. Paham? Nah, ngomongin sesuatu, perbuatan orang, artinya orangnya melakukan itu perbuatan. Tetapi kalau kita omongin tentang itu, baik di hadapannya atau di belakangnya, orang yang tidak menyukainya, itu namanya apa? Ghibah. Tidak boleh. Haram. Apalagi sedang apa? Puasa. Nanti ada hadis menjelaskan orang yang puasanya selama puasa ia berghibah. Wan namimah, mengadu domba agar satu dengan yang satunya ini saling musuhan. Wah, apa saja bentuknya, yang penting yang ia lakukan itu menimbulkan dua orang manusia atau lebih saling bermusuhan. Namanya namimah, mengadu domba. Makanya kalau ada ucapan si A yang kira-kira kalau disampaikan ke si B akan jadi masalah, jadi bermusuhan, tidak usah. Karena kita menjadi mediator musuh nih ya. Nah, gara-gara disampaikan kita jadi apa? Bermusuhan. Baik tidak. Kemudian perkataan kotor, jaga. Selama puasa itu tidak boleh berbicara kotor, berbicara caci maki, wal husuma atau permusuhan satu dengan yang lain. Selama puasa. Sampai tarawih aja sama-sama tarawih, tapi nggak mau berdekatan. Udah digelar sejadah, ada yang dimusuhinya deketin, pegang. Orang salaman semestinya dilewati. Masya Allah, padahal siangnya puasa. Jangan ada begitu. Justru harus saling apa? Saling maafkan. Apalagi hindari, jangan pamer. Pamer itu riya. Karena ini amal-amal yang ini akan mengakibatkan puasa kita itu hampa. Puasa kita itu kosong. Yang ketiga, kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Menahan pendengaran
dari mendengar segala sesuatu yang dibenci. Dibenci oleh Allah. Kalimat-kalimat sesuatu yang dibenci tadi tuh ghibah, namimah, fitnah. Orang menggibah depan kita, kita tidak ngomong, tapi kita mendengarkan dengan setia. Tinggalkan. Karena itu sama. Orang namimah depan kita, kita mendengarkan, tinggalkan. Karena mendengar itu harus dihindari. Li'anna kullama hurrima qawlu hurrimal isghaw ilaihi. Sebab setiap perkara yang diharamkan diucapkan, haram didengarkan. Oh, gitu. Setiap perkara yang haram diucapkan, haram didengarkan. Mana haram diucapkan tadi? Ghibah, namimah, fitnah, ucapan kotor. Tadi kan sudah tuh. Nah, kita tidak melakukan itu, tapi mendengarkan, itu pun sama haram. Kalau teman mah yang melakukan tinggal saum, gitu ya, puasa, menang, gitu. Atau kalau sama-sama teman kan kita tidak canggung, tangkapannya gitu aja maksudnya, sambil bercanda maksudnya. Atau kalau kita nggak bisa begitu dengan bercanda, pura-pura sibuk aja ya, jadi ada keperluan mendadak. Maaf lupa nih. Kebelet gitulah apanya. Yang penting menghindari ucapan-ucapan kotor tadi agar tidak masuk di telinga kita. Kan kurang elok kalau kita sengaja nutup telinga orang lain ngomong, tutupin aja gini di depan dia, kan kurang elok. Menolaknya dengan cara yang baik. Walidhalika sawwallahu azza wa jalla baina sam'i. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyamakan baina sam'i wa akli suhti. Di Quran Allah menyamakan antara mendengar ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, disamakan dengan memakan haram. Di Quran ada sama'una lil kadhib akaluna lis-suh. Mereka mendengarkan yang berdusta, akaluna lis-suhti, memakan makanan yang haram. Jadi disamakan oleh Allah. Bahwasanya orang yang mendengarkan perbuatan ucapan-ucapan dosa itu sama mendapatkan apanya? Dosa. Terakhir, keempat, menahan seluruh anggota badan minal yadi wa rijli anil atham, dari perbuatan dosa, wa anil makarim, dan dari setiap yang dibenci. Bahkan menahan perut anis syubuhati waqtal iftari, menahan perut, menjaga perut untuk tidak diisi oleh makanan yang syubhat pada waktu buka puasa. Syubhat itu perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Namanya apa? Syubhat. Apalagi haram. Syubhat saja jangan dimasukin. Syubhat itu yang tidak jelas halal dan haram. Fala makna li shaumi 'anil ta'amil halal sumal iftaru 'alal haram. Apalah artinya kita puasa sehari penuh, kita menahan perut untuk tidak makan barang yang halal pun tidak kita masukkan seharian, tetapi begitu buka puasa diisi dengan yang haram. Apalah arti seharian menahan perut dari yang halal kalau nanti buka puasanya dengan yang haram. Pamisaluha dishaim, perumpamaan orang yang puasa demikian, artinya siangnya dia berpuasa, tidak mengisikan yang halal ke perutnya, tapi bukanya dengan yang haram. Itu ibarat orang yang membangun istana atau gedung yang besar, tetapi ia merusak kota. Dia membangun rumah mewah, dia membangun istana, dia membangun rumah yang sangat megah,
tetapi dibombardir sama dia kota. Nah, sama dengan begitu. Membangun gedung tapi kota dirusak. Dalam sabda Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumi illal ju' wal 'ajz." Banyak sekali orang yang melakukan puasa tidaklah dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Ini yang dimaksud karena dia apa? Bukannya dengan barang yang haram. Bahkan disebutkan dalam makna hadis ini, ada ulama menyebutkan waladhi al haram wa qila waladhi yusiku anit ta'amil halal. Orang-orang yang menahan untuk tidak makan barang yang halal pada siang hari, tapi yutiru ala luhumin nasi, ia berbuka puasa dengan daging-daging manusia, memakan saudaranya. Mana itu? Bil ghaibati, dengan menggibah. Artinya apa? Barang yang halal tidak dia makan, tapi daging manusia dia makan. Maksudnya itu, karena ghibah itu halal. Nah, oleh karena itu ini sengaja disampaikan supaya puasa kita itu berbobot, supaya puasa kita itu bagus. Ketika nanti disetorkan kepada Allah, puasa kita itu menjadi barang yang sangat istimewa, karena kita tidak hanya menjaga dari yang membatalkannya, melainkan kita pun menjaga dari hal-hal yang merusak pahalanya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Walaupun masih kurang lebih 2 minggu lagi lah puasa ya, 2 minggu kurang, tapi pengajian sementara diistirahatkan, pengajian berperbaunya nanti diganti dengan ceramah tarawih pengajiannya ya. Nah, kenapa tidak nanti saja minggu depan? Karena kesibukan itu kalau Ramadan beda, ya kan? Kan yang untuk pengajian bukan di sini saja, dan saya itu punya jadwal ngaji bukan hanya di sini saja. Insya Allah malam Jumat saya akan penutupan pengajian di Keroncong Permai, di musola. Kemudian hari Jumat saya pada Jumat ke Jambi. Nanti baru bisa pulang hari Rebo. Kalau Rebo depan tuh udah gak bisa lah. Keburu datang apa? Komando. Mudah-mudahan segala amaliyah kita yang dilakukan sebelum nonton menjadi amal soleh dan menjadi modal kekuatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan seluruh ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran, yang tidak bisa baca Quran mendengarkan orang yang sedang membaca Quran, atau paling tidak bila perlu kita memberikan apalah kepada orang yang baca Quran. Insya Allah pahalanya akan sama dengan yang bacanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram ta'ala fi iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Sallim wa radiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban min ghairi ta'abbin wa la dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat